Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya harap baik-baik saja di sana. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai indent dan spacing yang sudah kita pelajari secara teori di pertemuan yang lalu. Nah, saya akan lihat dari catatan yang saya kirimkan di pertemuan yang lalu. Di sini ada disinggung tentang indent dan spacing. Nah, indent dan spacing ini bagian yang cukup penting untuk membuat tampilan dokumen yang rapi. Nah, apa itu indent dan spacing? Nah, indent ini adalah jarak tulisan dari margin. Saya akan tampilkan contohnya nanti. Tapi kalau dari gambar di sini terlihat ya. Yang di sini adalah margin, terus ini masuk ke dalam. Ini jadi margin kiri di sini. Di sini juga ada margin. Lihat batas penggaris. Di sini masuk ke dalam, jadi margin bawah. Jadi indent adalah jarak tulisan dari margin. Nah, berbeda dengan spacing, spacing itu jarak antara paragraf. Di sini tidak begitu terlihat contohnya, kita akan buatkan contohnya. Nah, spacingnya ada dua jenis, ada before dan after. Before itu berarti sebelum paragraf yang sekarang. Kalau after berarti setelah paragraf yang sekarang. Kalau before itu di atas, jarak ke atas, after itu jarak ke bawah. Nah, indent dan spacing semuanya ada di dalam tab layout. Atau kalau kalian pakai Office versi 2007, dia namanya page layout. Nah, tab layout di dalamnya ada paragraf, grup paragraf. Oke. Untuk mempelajari lebih lanjut, saya akan buka Microsoft Word. Oke, saya langsung buat saja dokumen baru. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit tentang indent dan spacing. Saya akan buat saja sama dengan Oke, ini saya sudah sering pakai ya, sama dengan RAND tadi untuk membuat tulisan acak. Nah, di sini saya punya beberapa paragraf. Saya akan tampilkan apa itu indent dan apa itu margin dan apa itu spacing. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, saya punya ruler ya di atas ini. Kalau kalian tidak punya ruler, kalian bisa tampilkan dari view lalu di ruler. Ya, untuk menampilkan ruler. Di sini nampak yang abu-abu ini adalah margin. Ini juga adalah margin. Margin itu apa? Margin adalah jarak tulisan dari tepian kertas. Jarak ketikan dari tepian kertas atau jarak tulisan, jarak isi tulisan ya. Ini juga ada margin. Ini margin atas ya, top margin. Jadi kalau kita scroll ke bawah, kita juga bisa menemukan yang namanya bottom margin. Nah, jadi kita punya margin atas, bawah, kiri, dan kanan. Jarak konten tulisan ke tepian kertas, ya. Makanya kalau batas abu-abunya di sini, kita bisa mengetik di sini jarak ini. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan indent? Kalau kita bicara indent, berarti dia masuk lagi dari margin. Kita sudah punya jarak dari tepian kertas, lalu kita tambahkan jarak lagi dari batas margin. Contoh, saya bisa langsung naikkan di sini. Ya, lihat dari layout paragraf dalamnya ada indent left right. Saya bisa naikkan di sini. Lihat ya, langsung berubah, langsung berefek. Nah, saya buat tanda petik ini artinya inci. 0,5 inci masuk ke dalam setelah margin. Ya, batas siku ini adalah marginnya ya. Ini margin 0,5 inci atau setengah inci masuk ke dalam. Begitu juga bisa kita kerjakan untuk margin kanan. Kita bisa naikkan. Maka ini jadi masuk ke dalam setengah inci. Bagaimana kalau kita mau pakai satuan yang lain? Misalnya cm, bisa tinggal ganti cm. Di sini juga bisa kita ganti cm. Nah, kenapa dia terganti kembali? Ini karena settingnya. Setting dari Word saya yang memang sedang tersetting untuk inci. Tapi tidak masalah.
karena setengah senti itu sekitar 0,2 inci ya. Itulah indent, jarak ini ya. Ini adalah indentnya. Nah, kalau kita lihat juga dari penggaris kita bisa lihat simbol ini. Ini adalah indentnya. Ini juga indent kanan. Kita akan bahas lagi ini jika ada kesempatan. First line indent, left indent, hanging indent. Apa maksudnya itu? Ya, di lain kesempatan akan kita bahas. Lalu, bagaimana dengan spacing? Kalau kita bahas spacing, berarti itu adalah jarak antara paragraf. Di sini bisa kita lihat ya, spacing before, spacing after. Kalau kita lihat keterangannya, spacing before, change how much space appears above the selected paragraph. Selected paragraph berarti di mana kursor kita aktif. Kursor saya aktif di sini, berarti ini adalah selected paragraph. Before-nya 0 point. Oke, ini kalau kita naikkan, coba lihat, dia mempengaruhi jarak terhadap paragraf di atasnya. Oke. Nah, dengan yang after, kita bisa beri jarak untuk paragraf di bawahnya. Kalau saya naikkan, dia akan menambahkan jarak di paragraf di bawahnya. Nah, kita seringkali menggunakan tombol enter untuk membuat jarak, padahal ada cara yang lebih praktis dan lebih terukur untuk membuat jarak antar paragraf. Jadi, kedepannya kita bisa gunakan ini ya. Tidak perlu enter-enter untuk membuat jarak antar paragraf. Dari sini juga bisa, sebentar. Nah, dari sini juga bisa terlihat ya, kalau kita blok tulisan ini bisa terlihat ya, ada jarak di bawahnya dari tulisan. Kalau saya naikkan lagi ini, jarak di bawahnya makin tebal. Begitupun bisa kita lihat untuk yang di atas. Yang mana sih mungkin kalau kita bingung ya, jarak dari before, jarak dari after yang mana? Nah, naikkan saja ini. Kita bisa naikkan, terus lihat ini ada jaraknya di atas setelah tulisan. Jadi kalau kita blok tulisan, kita bisa lihat spacing antar paragrafnya. Nah, kalau untuk indent kita bisa lihat ini, jaraknya dari margin juga terlihatan dari ruler. Margin yang mana? Terlihatan dari batas siku ini dan batas penggarisnya yang warna abu-abu. Oke, sekian pembahasan kita tentang indent dan spacing. Nah, untuk latihan, silakan lihat di Google Classroom. Saya akan berikan sedikit latihan untuk memantapkan penggunaan indent dan margin. Oke, sekian dari saya untuk pertemuan ini. Salam sehat, terima kasih.